sih, jujur aja ya, kalau ngomongin soal Spurs dan Newcastle, ini yang buat Evelyn bener-bener merasa juga Spurs itu 2026 tanpa kemenangan. Ya Jadi pantas nggak sih ampun. Thomas Frank dipecat? Mau siapa? Abis Fisik. yang ngalahin ya? Siapa? Gua? Iya. Ya kalau lihat sebenarnya bukan dari pertandingan kemarin doang, tapi the whole season emang kacau banget. Dan kemarin tuh salah satu mungkin Newcastle tuh lagi nggak bagus ya sebenarnya ya, tapi Newcastle lagi sangat nggak bagus. Cuman Spurs itu jauh-jauh lebih jelek. Mungkin ini tim terjelek yang dihadapi Newcastle sejauh ini bahkan ya. Kita ketemu Burnley, udah ketemu Wolves. Yes. Mereka ngasih perlawanannya jauh lebih banyak. Kalau ini nggak ada urgensinya bahasanya Rizal, dia nggak ada keinginan apa ya untuk meningkatkan serangan, nggak ada serangan sayap yang mengancam dengan kecepatan yang oke lah. Misalnya ada 10 pemain mereka cedera, ya itu juga pasti jadi faktor ya. Cuman kan kita ya di sini di banyak musim juga dan di bursa transfer juga sebenarnya ada beberapa tim yang juga banyak cedera, Newcastle lah contohnya, tapi mereka nggak beli pemain. Sementara Spurs kan masih di support manajemen dengan datangin si Conor Gallagher gitu. Dan Conor Gallagher kemarin ya benar-benar out of depth banget, aneh banget gitu di Spanyol dia kenapa. Dan dengan hanya 2 kemenangan dari 17 laga liga terakhir, dengan situasi di tribun kemarin di pertandingan yang pada diem banget. Itu baru setengah jam pertama itu udah kayak suara pemain kedengeran itu pada teriak-teriakan kayak zaman Covid beneran. Kayak penonton juga udah nggak percaya sama timnya. Bahkan ketika Spurs menyerang banget ya pada 10 menit terakhir, dengan Newcastle lagi hancur banget itu Jal, 14 gol kebobolan Kok pada Rizal banget nih yang 15 menit Lalu terakhir. Newcastle kalah di Anfield soalnya. Iya. Info. Dan itu supporter pada ninggalin kursi mereka loh. Kacau. Dan itu udah bukti bahwa mereka nggak percaya timnya bisa nyetak gol sekalipun lawan tim yang lagi benar-benar kacau on the road ya, lawan Newcastle, tim yang sebelum ini kemenangan tandangnya hanya lawan Everton 4-1 dan itu pun fluke result kalau gue bilang. Jauh banget pertandingannya musim ini. Dan ya kalau lihat kayak gini sih there's no way Frank can survive dengan sambutan yang begitu hostile dari publik di Tottenham Hotspur Stadium. Bahkan itu udah kosong stadion itu 15 menit akhir itu Tottenham Hotspur Stadium kosong. Kuburan. Sejelek-jeleknya Spurs tapi 11-12 nggak sama Liverpool. Maaf, Udah tolong kepancing dikonfirmasi aja dulu. Khawatir nggak sih sebenarnya? Kalau khawatir sampai titik ini sih belum ya. Emang belum Arne Slot khawatir. udah banyak red flagnya, harus diakui dia mulai banyak red flag. Red Tapi gue flag. rasa kalau kita konsekuensinya bakal dipecat kayak Thomas Frank itu kayaknya masih jauh dari Kejauhan. itu terjadi. Mungkin kalau di akhir Iya, musim enggak lah. bakal Masih ada ingat Budi pertimbangan. kali ya? Iya, bisa jadi hal seperti itu terjadi. Tapi kalau untuk Thomas Frank ini kan emang parah banget. Walaupun stance gue Mas dan Bang Aldi, gue gak ngerasa Thomas Frank itu murni masalah yang ada di Spurs gitu. Gue masih ngerasa masalahnya ya jelas di para pemain-pemainnya. Ini bukan pemain yang punya karakter yang bagus menurut gue. Secara hierarki juga kita bisa lihat dari tim bobot atasnya sampai bobot bawahnya. Gue rasa pemain Spurs ini ya butlers. Keseluruhan menurut gue butlers. Perkara mereka musim lalu juara Europa League, tapi di musim ini pemain-pemain mereka nggak bisa menyelamatkan pelatih mereka gitu. Dari musim lalu Ange Postecoglou sampai kayak sampai hari terakhir juga let down, abis itu juga sekarang Thomas Frank. Spurs itu tipikal cuma manager bounce doang lah yang bagus. Gue ingat pernah diskusi sama Bung Adiani preview melawan City, gue bilang kalau untuk lawan City gue yakin dia menang karena di awal musim dan manajernya baru waktu itu Thomas Frank. Tapi setelah itu penyakit lamanya bakal terulang lagi. Habis honeymoon. Iya, honeymoon fase periodnya berakhir, Oke. habis itu pemain-pemain Spurs kumat lagi dan ya itu akhirnya pelatihnya jadi korban. Dan menurut gue Thomas Frank itu tanda-tandanya bakal berakhir ketika dia minum kopi tapi kopinya lambangnya Arsenal. maknya Menurut gue Arsenal. itu dia udah ngegali kuburannya dia sendiri dari momen itu tuh. Walaupun katanya dia nggak tahu ya, tapi gue rasa dia emang layak dipecat karena pemain-pemain ini gue rasa banyak yang salah. Oke, jadi layak dipecat pemain. Kalau buat gua, si Thomas Frank ini diselamatkan dari lingkungan yang buruk. Betul, He's really nice guy, dan buat gua tadi Rizal bener bahwa ini pemainnya, ingat nggak siapa, gue lupa, Dragusin atau siapa yang nggak mau salaman sama dia, Van de Ven juga gitu, bener-bener gagal, tidak bisa. Ya benar. Ya kan yang lu sebutkan nama-nama pemain-pemain mediocre yang belum punya anak apa-apa kan? Iya. Kecuali Romero. Walaupun dia salah satu kapten terbodoh sepanjang masa Spurs. Iya, Romero masa kapten 4 match. Ya Iya, udah, itu berarti mah kan- nggak bukan kapten material Nah, itu seharusnya betul. dia. Jadi buat gua Tottenham dan Michael Frank Thomas Frank bener-bener diselamatkan lah. Emang ini tim toksik, pemainnya nggak capable, hierarkinya juga buruk. Ini kan ibaratnya
pelatih owner dari si Tottenham ini kan kayak punya tombol nuklir yang bisa dipencet kapanpun. Kapanpun gue mau pencet pelatih, kapanpun gue bisa. Tanpa dia musingin soal kompensasi dan apapun. Dan buat gue ada anomali ya, karena di Eropa Tottenham lumayan oke. Bagus malah. Jangan tanya kita kenapa ya, kita pun sulit menjawabnya gitu. Kalau apa mungkin karena lawannya juga kegampangan, apa kebutuhan Premier League yang segitu luar biasanya. Cuman buat gue sih seneng ya pelatih sebaik Thomas Frank dipisahkan dari lingkungan seburuk Tottenham. Cuman kalau lihat pelatih berikutnya kayaknya memang dia mau CLBK lagi nih sama si Pochettino. Abis Piala Dunia ya. Abis Piala Dunia kan banyak pelatih-pelatih yang mungkin akan mencari tujuan baru, dan kayaknya sih Poch kalau baca-baca sih akan kembali ke Premier League bisa jadi, karena lingkungannya si Spurs ini kan nggak mudah ya di bawah Enik itu ya Pak. Enik mereka manajemen mereka siapa, ada 2 non eksekutif chairman sama non eksekutif director sama 1 si direktur olahraganya ya. Dan ini bukan hal yang mudah gitu untuk mengarungi politik, lagi-lagi ya politik di dalam kubu Spurs. Padahal sih kalau lihat ya sebenarnya dananya ada aja, tadi mecat pelatih ada dana. Mereka perlu pemain tengah musim ya, ada Conor Gallagher cukup aja, ada duit. Kalau mau jual pemain, ada berapa pemain muda bagus ya, Archie Gray, Jet Spence itu sebenarnya bisa aja dijual. Dan mereka investasinya Matistel, Xavi Simons itu sebenarnya mahal-mahal dan banget. gagal-gagal. Kudus itu mahal. Cuman ya masalahnya Xavi Simons gagal. Gue sih bilang gagal loh. ya sejauh ini dia belum Kalau bisa Van de Ven sama nunjukin Van de lah. Ven oke, bagus banget Van de Ven, gue setuju. Belum nunjukin lah. Siapa? Iya. Decision makingnya si Xavi Simons. Xavi Simons sih buat gue kayak orang kurang oksigen. Sih, kurang iya. Datang ke Inggris tapi pemainnya kayak begitu nggak bakal matanya selamat begini. Ada nggak? Oksigen Iya. ada lagi, mungkin pernah Belajar aja ya. lagi aja, Oke. belajar. Pemain lagi congki. Kita cukupkan dulu ya mengenai Thomas Frank Balas. ini. Sekarang Audio Jungle.